Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ila ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham wa anta khairur rahimin. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita keimanan, Allah masih memberikan kita umur sehingga kita bisa menjalani Ramadan dengan sepenuh hati. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Beliau adalah contoh yang terbaik untuk kita. Contoh dari segala aspek kehidupan. Dari beliau tidur sampai beliau tidur kembali, kita dapat mencontoh setiap aktivitas yang beliau lakukan. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan tema kita tentang Ramadan merupakan madrasah yang terbaik untuk menempa diri. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwasanya Ramadan ini akan menempa pribadi-pribadi yang akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi pejuang. Ya, karena Ramadan telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya Ramadan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu adalah suatu kemuliaan yang diberikan umat Islam, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Ramadan hanya diberikan kepada kita. Bahkan Ramadan ini Allah berikan kepada Rasulullah, Allah wajibkan di tahun kedua Hijriah. Dalam hal ini berarti Rasulullah digembleng untuk menjalani Ramadan 15 tahun. Karena 13 tahun di Mekah tidak ada Ramadan, tidak ada puasa Ramadan. Ya, setelah itu, ya, setelah Rasulullah hijrah 2 tahun, barulah Allah turunkan perintah saum Ramadan. Pada tahun kedua Hijriah, sudah kita sebutkan bahwasanya yang pertama Allah mewajibkan siam Ramadan. Kemudian Allah mewajibkan zakat. Zakat secara menyeluruh penjelasannya di tahun kedua Hijriah Allah wajibkan. Kemudian tahwilul kiblah, Allah mengganti kiblat yang sebelumnya kiblat kaum muslimin ke Baitul Maqdis, kemudian Allah alihkan ke Baitullah. Kemudian yang keempat jihad fi sabilillah secara sempurna, ya, Allah perintahkan di tahun kedua Hijriah. Para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah, dan semuanya itu berporos pada satu poros, yaitu bagaimana puasa, zakat, kiblat itu harus menjadikan karakter pribadi kaum muslimin menjadi para pejuang yang berjuang di jalan Allah. Bahkan ya, perjuangan-perjuangan besar di dalam Islam itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar misalnya, setelah Allah tempa kaum muslimin 17 hari di bulan Ramadan, karena itu merupakan Ramadan pertama kaum muslimin. Ya, Allah perintahkan dan Rasulnya memerintahkan kepada para sahabatnya, ya, untuk keluar, ya, di salah satu tempat namanya Badar. Ya, keluar, di situ terjadi pertempuran hebat antara kaum muslimin dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Fathu Makkah, ya, juga terjadi di bulan Ramadan. Luar biasa, Ramadan ini melahirkan karakter-karakter pejuang. Ramadan ini melahirkan para pejuang. Ramadan ini menempa para pejuang sejati. Jadi jangan sia-siakan Ramadan kita. Karena Ramadan ini sekali lagi adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ramadan ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang sabar. Pribadi-pribadi yang tahan banting, ya, karena Ramadan ini adalah syariat, ya, yang dijalani kaum muslimin berat, ya, bukan karena kekuatannya ia mampu menjalankannya, bukan karena fisiknya dia mampu menjalankannya, tapi karena keimanan.
Betapa banyak orang yang besar badannya, tegap badannya, kekar badannya, tapi tidak mampu menjalani Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, agar menjadi orang bertakwa. Jadi panggilannya adalah panggilan keimanan dan targetnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan sebaik-baik bekal karena takwa adalah kemuliaan yang diberikan Allah dan hasil ya, dari tempahan Ramadan. Kaum muslimin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ramadan akan menempa pribadi-pribadi kaum muslimin menjadi istiqomah, menjadi orang-orang yang lurus, menjadi orang-orang yang selamat. Ya, kaum muslimin yang semua dimuliakan oleh Allah, di sini akan kita bahas bagaimana tips ya agar kita istiqomah ya di bulan Ramadan ini. Para jemaah kaum muslimin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran akan mengokohkan langkah kita. Al-Quran akan memperkuat keimanan kita. Al-Quran akan menjadikan karakter kepribadian kita menjadi pribadi-pribadi istiqomah. Jadi kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi Ramadan. Ramadan adalah bulan terbaik, ya, di mana ya bulan ini diturunkan Al-Quran menjadi ya malam yang terbaik. Ya, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam terbaik karena ya pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Jadi siapapun yang bersama Al-Quran akan mulia. Rasulullah diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi Rasul dan Nabi yang paling mulia karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena beliau diperintahkan untuk membawa risalah Al-Quran. Dan setiap hari di bulan Ramadan ya Malaikat Jibril senantiasa mengajarkan Rasulullah Al-Quran. Masya Allah. Ramadan adalah bulannya Quran. Ramadan adalah bulan kedekatan kita bersama Al-Quran. Banyak kaum muslimin melalaikan ini. Bahkan ya, ia meninggalkan Al-Quran. Bahkan ia tidak peduli dengan Al-Quran. Sibuk dengan aktivitasnya. Sibuk dengan dunianya. Bahkan ia meninggalkan Al-Quran. Bahkan satu ayat pun miris kita mendengarnya. Satu ayat pun tidak ia baca dalam kesehariannya. Para kaum muslimin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita isi Ramadan ini dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama kata para ulama, senantiasa kita baca Al-Quran tersebut. Ya, kita baca walaupun kita nggak paham akan maknanya. Kita sudah mendapatkan puluhan kebaikan, kita akan mendapatkan ya kelipatan kebaikan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Ya, bacalah Al-Qur'an, ya, baca Al-Qur'an. Kenapa? Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita membaca alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Ketika kita membacanya dalam bulan Ramadan bahkan sampai 70 kali lipat, bahkan sampai kelipatan tanpa batas. Masya Allah para jamaah ya kaum muslimin yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Kita berupaya untuk mentadabburi Al-Quran tersebut, berupaya memahami Al-Quran tersebut. Kita membacanya sekaligus paham akan maknanya, kita membacanya sekaligus paham akan tafsirnya. InsyaAllah ini kemuliaan yang luar biasa. Allah berikan Al-Quran kepada kita, tidak kepada umat-umat terdahulu. Siapapun, sekali lagi saya sampaikan, siapapun yang bersama Al-Quran ia akan mulia. Negara yang penuh akan ahlul Quran, negara itu akan Allah muliakan. Kampung yang dipenuhi dengan ahlul Al-Quran, maka kampung itu Allah akan muliakan. Dan keluarga jika dipenuhi dengan Al-Quran, keluarga itu akan mulia. Rasulullah Allah angkat derajatnya
karena diberikan mukjizat yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Al-Quran akan mengangkat seorang hamba dari derajat budak bisa sampai derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang sebelumnya budak. Tapi ketika beliau bersama Al-Quran, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Caranya adalah kita menghafalkan Al-Quran, kita pahami, kita amalkan Al-Quran tersebut. Nanti orang-orang yang memiliki anak-anak, para penghafal Al-Quran, Allah akan berikan mahkota kemuliaan kepada orang tersebut, kepada orang tua. Yang mahkota tersebut cahayanya lebih terang daripada sinar mentari. Masya Allah, itu kemuliaan. Mari kita rawat, mari kita didik anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Sehingga apa? Allah memberikan kemuliaan untuk kita di dunia maupun di akhirat. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan yang sangat besar ketika kita mampu melahirkan generasi-generasi para penghafal Al-Quran, generasi-generasi yang senantiasa menjaga Al-Quran, akhlaknya akhlak Qurani, kata-katanya kata-kata Qurani, pandangannya pandangan Qurani. Setiap apa yang ia lakukan dituntun oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ketika ada di dalam hati sanubarinya Al-Quran, ia berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan senantiasa mendekat kepada Allah, ia akan senantiasa berupaya untuk senantiasa memperbaiki setiap amalannya. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita istiqomah di bulan Ramadan ini? Para ulama mengatakan kita senantiasa berada dalam majelis ilmu. Ternyata ilmu itu ibarat air hujan. Ia akan menghidupkan yang mati. Ilmu itu akan menjadi nutrisi bagi hati-hati yang mati. Begitu juga jasad kita. Jasad kita itu membutuhkan makanan, dan makanan hati kita adalah ilmu. Ilmu adalah kemuliaan. Ilmu adalah cahaya. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berada dalam majelis ilmu, Rasulullah beri kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Allah menyampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis yang sahih disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah. Mereka mengkaji kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling terus mendalami kitabullah, mempelajari kitabullah, mempelajari din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diberikan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Akan diberikan ketenangan di dalam hati. Tenang hatinya, penuh akan kekhusyuan, tenang plong hatinya. Jauh daripada kegundahan. Jadi obat galau itu sebenarnya, para pemirsa dan para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, ketika kita mampu berada di majelis ilmu, tenang hati kita. Karena majelis ilmu adalah majelis yang penuh akan ketenangan. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat. Kata para ulama hadis, rahmat artinya adalah ampunan dosa. Jadi ketika langkah kita menuju majelis ilmu, langkah kita itu akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Kemudian malaikat akan senantiasa mendoakan orang-orang yang senantiasa berada dalam majelis ilmu, terus mengupgrade diri kita, terus menambah ilmu kita. Karena ilmu itu semakin kita kaji, semakin luas ilmu tersebut. Ilmu itu seperti samudra, al-bahru la sahila lahu, seperti lautan yang tidak ada tepinya. Semakin kita kaji, semakin kita merasa bodoh. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, janji dari Rasulullah bagi orang yang senantiasa berada dalam majelis ilmu adalah wa haffathumul malaikah. Ada malaikat khusus Allah utus untuk mereka. Diutus untuk menaungi majelis ilmu. Masya Allah, tenang. Apa fungsinya malaikat ketika menaungi kita? Ia akan menghadirkan ketenangan bagi kita. Ia akan mendoakan kita. Ia akan menjadi sumber ketenangan bagi hati-hati kita. Hati yang penuh akan kegundahan, majelis ilmulah solusinya. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama orang-orang yang senantiasa berada dalam majelis ilmu senantiasa disebut
ya di penduduk langit. Masya Allah, bisa jadi dia tidak terkenal di dunia tapi namanya viral di langit. Kami majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Betapa banyak orang yang tidak terkenal di dunia, bahkan di kampungnya sendiri dia tidak dikenal oleh masyarakatnya, tapi apa? Namanya viral di langit. Kenapa? Karena dia senantiasa berada dalam majelis ilmu. Allah sebut namanya, para malaikat menyebut nama-nama orang-orang yang senantiasa berada dalam majelis ilmu. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam majelis ilmu, haus akan ilmu, karena ilmulah yang akan merubah kepribadian seseorang, karena ilmulah akan menuntun jalan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita istiqomah, bagaimana Ramadan ini menempa pribadi-pribadi yang istiqomah adalah senantiasa mengkonsumsi yang halal. Jadi di antara orang yang sulit bertobat, sulit kembali kepada Allah adalah dia masih mengkonsumsi yang haram. Setiap kita mengkonsumsi yang haram, maka saraf-saraf ketaatan itu tidak akan mampu menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dengan makanan yang terbaik, makanan yang halal, makanan yang baik, ya. Wa'malu salihah. Ada korelasi yang sangat kuat, ada hubungan yang sangat kuat antara makanan dan amal saleh. Orang yang senantiasa mengkonsumsi yang halal, baik cara mendapatkannya, baik zatnya yang haram, ia sulit menjalankan ketaatan. Ada seorang ulama gara-gara satu dosa 40 tahun ia tidak mampu sholat qiyamul lail, nggak mampu bangun malam. Kenapa? Gara-gara ada makanan yang ia makan dari sumber yang haram. Ya. Seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, jangankan yang haram, yang syubhat aja ia tinggalkan, yang belum jelas akan kehalalannya. Kita contohkan bagaimana Rasulullah mencontohkan cucunya. Pernah suatu ketika Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu bermain-main di rumahnya. Kemudian ia mendapatkan satu butir kurma. Kemudian ia makan. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Dari mana wahai cucuku engkau mendapatkan ini?" "Itu di rumah." Ya, kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Ditarik Hasan, diangkat kakinya oleh Rasulullah SAW, keluarkan makanan tersebut. Karena apa? Rasulullah takut, takut kurma tadi berasal dari Baitul Mal. Karena Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, anak dan keturunan Rasulullah itu haram memakan harta zakat dan infak. Jadi begitulah Rasulullah menjaga. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah suatu ketika ia memakan suatu makanan. Ketika itu ada seorang sahabat datang, "Wahai Abu Bakar, tahukah kamu dari mana hasil makanan yang kamu dapatkan itu? Dulu ketika aku masih jahiliyah, aku melakukan praktek perdukunan. Apa yang kamu makan itu adalah hasil dari perdukunan." Seketika itu langsung apa yang dilakukan Abu Bakar? Ia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, kemudian ia memuntahkan makanan tersebut. Begitulah para sahabat, karena mereka tahu bagaimana dampak ketika orang memakan makanan yang haram. Nggak mampu dia nanti akan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan kenapa hati ini sulit tenang? Kenapa hati ini sulit untuk khusyuk? Kenapa hati ini sulit untuk bertobat dan kembali kepada Allah? Jawabannya kata para ulama dari Yaman, beliau ulama besar dari Yaman, karena ada makanan yang haram masih dikonsumsi. Bisa jadi dari cara mendapatkannya, bisa jadi dari zat makanan tersebut. Jadi kita harus sangat-sangat teliti ketika ingin membeli sesuatu. Kita lihat apa komposisinya, kita lihat apa saja yang terkandung di dalamnya. Betapa banyak sekarang produk-produk yang di dalamnya ditaruh, diletakkan dicampur dengan zat-zat yang berasal dari babi. Itu apa tujuannya? Agar doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan siapa yang mengkonsumsi yang haram, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih disebutkan, "Tsumma dzakarur rajul." Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki, yutilus safar, panjang perjalanannya. Padahal kata Rasulullah, siapapun yang bersafar, siapapun yang menjadi musafir, doanya mustajab. Yutilus safar, as'atha akbaru yamuddu yadayhi, kemudian ia mengangkat tangannya ke langit. Apa yang ia katakan? Ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, apa yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, apa yang ia minum haram.
Wa malbasuhu haram, apa yang ia pakai, pakaian yang ia kenakan adalah berasal dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan yang masuk ke dalam tubuhnya ya itu adalah hasil dari ya, hal-hal yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana ingin dikabulkan doanya kalau ia masih mengkonsumsi yang haram, masih mengenakan yang haram, masih berkutat dengan riba, masih berkutat dengan riswah, masih senantiasa menerima ya dari hal-hal yang syubhat. Sulit doanya akan dikabulkan oleh Allah. Inilah jawaban kita selama ini. Kenapa kita sudah berdoa bertahun-tahun tapi doa kita belum kunjung dikabulkan oleh Allah? Bisa jadi ada makanan, bisa jadi ada minuman, bisa jadi ada pakaian kita yang haram sehingga Allah tunda pengabulan doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah dan para pemirsa yang semua dimuliakan oleh Allah, yang keempat, bagaimana kita istiqomah, bagaimana Ramadan ini bisa menempa pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang istiqomah ya. Kita senantiasa bermajlis dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu kita memandangnya ingat akan akhirat, teduh, tenang ketika kita memandang orang-orang yang saleh. Maka perbanyaklah sahabat-sahabat yang saleh. Maka perbanyaklah sahabat-sahabat yang menuntun kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Akfiru, perbanyaklah ya, perbanyaklah sahabat-sahabat yang saleh, kata Imam Hasan Al-Basri, karena di tangan-tangan mereka ada syafaat nanti. Ya. Apa maksudnya syafaat? Akan menjadi penolong bagi kita. Ia akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, tidak akan sempurna nikmat di surga ini ya sampai si fulan yang dulu bersama kami ngaji bersama kami, ya Allah, mereka iktikaf bersama kami, baca Quran bersama kami, belajar bersama kami, tapi pada hari ini ia tidak kunjung nampak bersama kami. Tidak akan sempurna nikmat yang kau berikan di sini, di surga ini, ya Allah, sampai engkau ya menarik ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ditariklah orang-orang yang seharusnya masuk ke nerakanya Allah ya, karena ia memiliki sahabat-sahabat yang saleh ya. Allah akan kumpulkan ia bersama orang-orang saleh pula. Jadi orang saleh ini nikmat bersama mereka. Bahkan mereka itu mengetahui kekurangan kita ya. Kita sendiri terkadang tidak tahu akan kekurangan kita, tapi mereka ini baru memandang kita ya, mereka Allah beri petunjuk untuk mengingatkan kita. Itulah teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Bukan yang senantiasa membenarkan setiap kata-kata kita, tapi ia meluruskan dan menasihati kita ketika kita berada dalam suatu kesalahan. Itulah teman yang saleh. Ada ketika kita membutuhkan, ada ketika kita ya sedang sangat-sangat membutuhkan, ketika kita sakit, ketika kita sedang berada dalam ujian ya, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman-teman yang saleh. Para jemaah yang semua dimuliakan oleh Allah ya, senantiasa bermajlis dengan mereka, kunjungi mereka. Jika suatu tempat ini ada orang saleh, ada ulama, ada kiai, ada habaib, kunjungi mereka. Nasihat mereka adalah untayan-untayan emas yang harus terus kita cari ya. Jadi salah satu sunnah yang sering dilupakan oleh kaum muslimin adalah ya, mereka kurang yang mengunjungi orang-orang saleh, ustadz-ustadz yang saleh. Mari kita kunjungi, kita sambung ya hubungan silaturahim, kita ziarah ke rumahnya, minta nasihat. Ya, terkadang dengan itu Allah berikan pancaran hidayah ke dalam hati kita. Ya. Jika ada orang yang saleh di tempat kita, di kampung kita, di provinsi kita, datangi mereka. Kenapa? Dengan petuah dan nasihat mereka akan menjadi sumber hidayah untuk kita. Bahkan mereka akan memberikan sesuatu yang ya, kita sama sekali tidak menyadarinya. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah senantiasa mengingat dan mempersiapkan kematian. Ya. Jadi kematian ini menjadi nasihat yang luar biasa bagi kita. Kafa bil mauti wa'idzan. Cukuplah kematian sebagai nasihat yang terbaik untuk diri yang lalai ini. Karena kematian ya dapat menghidupkan ya hati kita. Ketika kita mengingat kematian, hati kita akan hidup ya. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk ziarah kubur ya. Apa fungsinya? Agar kita senantiasa mengingat kematian ya. Karena kematian itu akan kembali menghidupkan hati kita yang telah mati, hati kita yang lalai. Dengan ziarah kubur, dengan mengingat kematian, kita
akan kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini sebagai penutup kajian kita. Ya. Idza wudi'al jinazatu, ketika jenazah ya telah diangkat, fahtamalahar rijal, diangkat oleh laki-laki. Jadi sunnahnya jenazah itu memang diangkat, ya, diangkat oleh laki-laki, ala a'naqihim, di pundak-pundak mereka. Ya, fa in kanat salihatan, ketika jenazah itu adalah jenazah orang-orang yang saleh, ia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, aku telah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku rindu ingin bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta disegerakan oleh Allah. Karena bekalnya sudah cukup. Karena setiap amal yang diperintahkan ia laksanakan, dan setiap larangan ia jauhi. Masyaallah. Tapi sebaliknya ketika dia adalah seorang yang taleh, ya, orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, orang yang senantiasa melakukan kezaliman, orang yang senantiasa mengintimidasi, orang yang senantiasa menjelek-jelekkan kaum muslimin, bahkan menzalimi kaum muslimin, apa yang terjadi nanti hari kiamat? Allah akan balas mereka. Pada hari ini kaum muslimin dilemahkan, pada hari ini kaum muslimin dizalimi, pada hari ini kaum muslimin pada titik kelemahan, dizalimi dari segala sisi kehidupan. Tapi nanti ingatlah, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan dilanjutkan dalam hadis tadi, ya, fa in kanat ghairu salihatin, kalau mereka bukan orang yang saleh, apa yang terjadi? Mereka akan mengatakan, ya wailaha, celakalah aku. Ya, aina yadhhabu nabi, mereka ingin membawaku kemana ini? Ketakutan luar biasa, ketakutan yang sangat dahsyat. Ya, ya. Yasma sautaha illal insan, ya, dan semuanya mendengar jeritan mayit di dalam keranda tadi. Fa in sami'aha lasa'iqan, kalau manusia mendengar jeritan mayit yang di dalam keranda tadi, yang sedang diazab tadi, ya, yang senantiasa zalim dalam kehidupannya, menzalimi kaum muslimin, menzalimi para ulama, maka ya, dia akan menyesal, ya. Dia ketakutan seraya mengatakan, aina yadhhabu nabi, kalian pengen bawaku kemana? Ya, yasma sautaha, semuanya mendengar, illal insan, kecuali kita. Alhamdulillah kita dibatasi pendengaran kita. Kalau kita mendengar jeritan mayit tersebut, apa kata Rasulullah? Fa in sami'aha lasa'iqa, kalau manusia mendengar jeritan mayit tersebut, ya, maka mereka akan pingsan ketakutan. Para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita menjadikan pribadi-pribadi kita istiqomah, dan nanti puncaknya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar bertakwa, ya, menjadi pemimpin orang bertakwa, sebagaimana doa yang senantiasa kita lantunkan, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang beriman, ya, ketika ia meminta, ia harus optimis. Kalau minta surga, mintalah surga Firdaus, karena ia adalah surga yang paling tengah, dan dari surga Firdauslah mengalir sungai-sungai, ya, mata air surga. Kalau minta menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa, itulah orang-orang beriman. Mereka senantiasa memiliki cita-cita yang tinggi di sisi Allah. Semoga Ramadan kali ini kita maksimalkan. Semoga Ramadan ini mampu menempa diri kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Fa'tabiru ya ulil absar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin 'adzim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.